Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Medi Lunar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada titipan servis dari counter di daerah saya sendiri. Beliau nitipin untuk perbaikan di counter saya. Ini adalah handphone Vivo Y30 dengan kondisi handphone sudah dibongkar, dan setelah saya cek itu kondisinya melengkung. Jadi untuk PCB atau mesin ini atau motherboard itu melengkung atau bengkok teman-teman. Dengan kerusakan apabila handphone itu dinyalakan atau dicas, ketika kita koneksikan menggunakan charger, auto langsung hidup dan restart atau menyala, mati, dan menyala kembali. Kita coba untuk pengecekan dulu teman-teman. Oke, saya coba untuk pasang dulu di bagian fleksibel mainboard LCD, tombol fleksibel power, volume, dan baterai. Oke, kita koneksikan menggunakan charger dulu teman-teman. Oke, perhatikan untuk pergerakan ampere di USB doktornya. Oke, keluar tanda petir. Untuk pergerakan ampere, ketika itu saat kita koneksikan itu 0,7 dan ada pergerakan naik di angka 0,60 dan lalu turun kembali, dan pergerakan ampernya naik turun seperti itu, serta handphonenya hanya menyala, hidup, mati, dan hidup dan mati kembali. Jadi sama sekali tidak bisa menyala atau tidak bisa loading teman-teman. Jadi handphone ini untuk baterai atau fuse atau sekring itu sudah pernah diperbaiki sama beliau, dan setelah saya cek itu kondisi mesin bengkok atau melengkung, yang dominan melengkung di bagian area IC powernya. Oke, untuk di bagian ini langsung saya kerjakan di bagian IC power. Tujuannya untuk kita rebol atau kita cetak ulang timahnya teman-teman. Untuk di bagian pengangkatan IC power yaitu MediaTek MT6357 CRV ini di Vivo Y30 itu sangatlah sulit alias sangat keras teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk proses pengangkatan IC power di Vivo Y30 ini. Jika tidak hati-hati nanti bisa fatal. Kita setting dulu untuk di bagian panas pada blower saat kita membersihkan lem di bagian samping IC. Saya menggunakan panas di angka 260. Sedangkan untuk pengangkatan IC saya menggunakan panas di angka 350 dan anginnya di angka 40 dengan menggunakan blower merek Sukron 2020D teman-teman. Pelan-pelan saja untuk kita cari celah untuk mengambil IC powernya atau kita angkat IC power. Karena untuk di bagian celah pengangkatan IC ini berdekatan sama komponen yang sangat banyak sekali dan kecil-kecil, harus hati-hati agar komponennya tidak hilang atau tidak lepas teman-teman. Oke, jika masih keras jangan dipaksa. Ini cukup lumayan keras untuk pengangkatan IC-nya meskipun kita menggunakan panas yang cukup lumayan tinggi. Oke, setelah saya angkat itu untuk IC powernya di bagian semua kaki masih utuh ya teman-teman, tidak ada yang ambrol. Jadi untuk masih utuh di bagian semua pin kaki IC power di IC-nya maupun di bagian kaki PCB-nya. Kita bersihkan dulu untuk di bagian timah yang ada di PCB.
Di bagian komponen perhatikan ada beberapa komponen yang agak miring atau ada juga komponen yang sudah saya simpan karena ada pergerakan dan hampir lepas, jadi sengaja saya simpan agar tidak hilang teman-teman. Oke, kita kembalikan ke posisi semula saat kita proses pengangkatan IC power. Jika ada komponen yang bergeser ataupun ada yang lepas, kita simpan dulu dan kita pasang kembali ke posisi semula. Jadi saran saya untuk pengangkatan IC, jika ada komponen banyak di bagian samping harus hati-hati dan harus hafal posisi letak komponennya. Oke, kita bersihkan dulu menggunakan good wick dan sambil menggunakan flux juga memberikan timah cair. Tujuannya untuk mempermudah membersihkan atau meratakan timah yang ada di bagian PCB teman-teman. Untuk menggunakan good wick tidak usah terlalu ditekan terlalu keras teman-teman. Jadi kita tekan secara halus menggunakan solder dengan suhu solder yang saya pakai yaitu 350. Setelah itu kita bersihkan setelah meratakan semua kaki pin yang ada di PCB. Selanjutnya kita bersihkan sisa timah serta membersihkan sisa lem yang ada di IC powernya. Oke, dengan hati-hati untuk membersihkan sisa timah agar semua pin masih utuh dan tidak ada yang lepas atau tidak ada yang ambrol, harus hati-hati untuk segala proses pengerjaannya. Setelah kita meratakan timah yang ada di IC powernya, tinggal kita membersihkan sisa lem yang ada di IC power dengan cara menggunakan alat pisau khusus membersihkan sisa lemnya sambil menggunakan alat bantu blower dengan suhu panas sedang di angka 250 sampai 260. Untuk membersihkan lemnya juga harus hati-hati ya teman-teman. Jika keras atau ada timah yang keras itu jangan dipaksa, karena kalau kita paksa saat membersihkan lem, jika ada timah yang keras dan tidak bisa larut, itu bisa menyebabkan pin yang ada di IC power bisa patah atau bisa ambrol teman-teman. Oke, kita tinggal meratakan timah menggunakan good wick sambil pakai flux dan juga memberikan timah baru. Tujuannya untuk mempermudah membersihkan serta meratakan timahnya. Setelah timah rata dan bersih, pastikan untuk semua timah yang kita berikan atau timah cair atau timah pasta hingga benar-benar rata di seluruh atau di semua pin kaki yang ada di IC powernya. Setelah selesai, kita bisa membersihkannya dulu atau kita bisa memaksimalkan pengerjaan seperti yaitu memberikan timah di semua titik pin. Jika ada timah yang tertutupi oleh lem, kita bisa mengulangi kembali seperti metode ini, yaitu menggunakan flux secukupnya saja sambil kita memberikan timah cair dan kita ratakan menggunakan alat pisau congkel IC dengan cara memblower dan juga kita bersihkan setelah selesai untuk memberikan timah. Oke, jika sudah rata semua timah yang ada di kaki IC power, tinggal kita proses mencetak IC-nya. Saya menggunakan plat universal dan kita berikan timah cair dan lalu kita cetak teman-teman. Saat proses mencetak IC, saya menggunakan panas blower sedang di angka 260-an. Untuk mempermudah pengangkatan IC di plat universal, kita bisa memberikan flux secukupnya saja dan kita blower ulang. Tujuannya agar mencetak IC bisa maksimal. Karena menggunakan plat universal, jika masih ada butiran timah yang ada di sisa-sisa samping IC power, agar hasilnya maksimal kita bisa membersihkan menggunakan thinner, lalu kita coba untuk memberikan flux kembali setelah thinnernya kering dan kita blower ulang. Oke, setelah itu kita tinggal mempresisikan proses pemasangan ulang IC powernya sesuai titik posisi awal ya teman-teman. Jangan sampai salah posisinya atau salah letak titik IC-nya. Setelah presisi, kita blower dengan suhu panas di angka 310 sampai 320 dan anginnya di angka 40 sampai 45 menggunakan merek Shogun 2020D. Kita bisa menggunakan flux secukupnya saja setelah kita pembloweran awal ya teman-teman. Tujuannya agar presisi dulu baru kita kasih flux
Dan setelah agak matang untuk timahnya, kita bisa gerakkan sedikit demi sedikit atau kita goyang IC powernya. Jika itu sudah ada pergerakan, kita ulang kembali untuk menggoyang IC-nya. Tujuannya agar lebih maksimal proses pemasangan IC powernya teman-teman. Ini sebelum kita mengganti IC power ya teman-teman, karena kerusakan seperti restart ataupun mati hidup itu belum tentu pengerjaannya sama. Jadi kerusakan sama belum tentu pengerjaannya sama, tergantung riwayat kerusakannya seperti apa ya teman-teman. Kita bisa koreksi terlebih dahulu sebelum kita eksekusi. Oke, setelah kita kerjakan untuk reballing IC power, tinggal kita coba untuk pengetesan hasilnya seperti apa. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan USB dokter kembali dan perhatikan untuk pergerakan ampernya. Oke, saya koneksikan dan untuk pergerakan ampere sudah normal, lebih di angka 0,50 dan naik kembali di angka 1 ampere teman-teman. Dan perhatikan juga di angka di bagian voltasenya teman-teman. Untuk voltase 5 ampere dan pergerakan ampernya itu ada di angka 0,87 dan 5 volt. Saya coba untuk sambil menyalakan infonya karena tombol powernya itu agak ambrol atau sudah rusak karena sudah dibongkar sama beliau. Saya coba nyalakan menggunakan pinset, apakah handphone kembali restart atau mati hidup kembali atau tidak teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu apakah bisa menyala atau tidak untuk handphone ini setelah kita rebol IC powernya. Masih cukup lumayan lama ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah bisa loading. Kita tunggu sebentar. Masih tetap loading, kita coba untuk tunggu sebentar apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Untuk pergerakan ampere masih tetap sama ya teman-teman, jadi masih tetap stabil. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala. Kita geserkan, bisa disentuh dengan normal tapi masih ada passwordnya. Yang penting handphone sudah bisa menyala dengan normal dan tidak kembali restart ya teman-teman. Dan untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal. Untuk infonya bisa menyala sampai menu, dan saya coba lepas konektor, maksud saya bukan konektor, USB dokternya saya lepas dan saya koneksikan kembali. Handphone tidak kembali mati dan handphone masih bisa menyala dengan normal. Saya lepas, saya pasang kembali untuk chargernya, masih bisa mengisi dengan normal, dan begitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.